Sudah saya invite ya, Pak. Oke, makasih ya. Halo, selamat sore anak-anak Sore, yang Pak. sudah join. Wah, udah bertiga ya. Oke. Gimana? Kan katanya minggu ini libur ya? Betul anak-anak? Minggu Iya, ini Pak. libur. Masuk lagi tanggal? Senin besok, Pak. Oh, Senin besok. Berarti materi pelajaran belum nambah tas saya, masih yang lama ya? Masih sampai stasioner, Pak, kalau di sekolah. Oh, gelombang stasioner masih. Nanti kita lebih jauh ya tes saya. Iya. Oke, hari ini saya memperdalam bunyi. Jadi kemarin sudah sampai efek Doppler. Saya mengulang kembali dengan soal-soal yang sudah saya share. Nanti kita kerjakan bareng-bareng. Baiklah, anak-anak yang saya cintai. Tasya, saya mau tanya. Ya, Pak. Tulisan saya di papan tulis kelihatan jelas enggak? Streamnya mati, Pak. Oh, streamnya mati ya? Iya, Pak. Iya, sebentar. Bagaimana? Sudah kelihatan di monitor? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Jadi saya mereview pertemuan minggu lalu bahwa di dalam bunyi yang merupakan gelombang mekanik longitudinal, yang pertama bunyi dapat merambat di dalam tali dengan kecepatan V sama dengan akar gaya tegangan tali kalikan panjang tali per massa tali. Lalu frekuensi nada ke N di dalam tali sama dengan N plus 1 kali V per 2L. Ini L-nya adalah L tali. Kalau N-nya 0 namanya nada dasar, kalau N-nya 1 itu nada atas pertama, kalau kedua berarti nada atas kedua, dan seterusnya. Kemudian bahwa bunyi merambat dalam udara atau gas yang kecepatannya sama dengan akar konstanta Laplace kali konstanta gas umum kalikan temperatur per massa relatif. Nah, di dalam udara itu ada dua yang bisa dihitung frekuensinya. Yang pertama adalah pipa organa terbuka, yang kedua pipa organa tertutup. Di sini FNPOB, pipa organa terbuka, sama dengan N plus 1 kali V per 2L. Jadi ini mirip rumusnya dengan tali, cuma ini L-nya adalah panjang pipa. Sedangkan FNPOT sama dengan 2N plus 1 kali V per 4L. Ini L-nya juga panjang pipa, tapi pipa organa tertutup. Lalu frekuensi yang diterima pendengar dalam efek Doppler sama dengan V tambah plus minus VP per V plus minus VS kali Fs. Nah, kapan pakai plus? Nah, kapan pakai plus? Kalau ke kanan plus, ke kiri min. Itu aturan yang pertama. Aturan yang kedua, pendengar disingkat P, sumber disingkat S. Ingat, huruf atau urutan abjad P, Q, R, S.
pendengar itu selalu digambarkan di kiri. Dan S adalah sumber selalu digambarkan di kanan. Oke, untuk mempermudah, saya minta Tasya tolong bacakan soal nomor 7, Tasya. Nomor 7. Nomor 7, nada atas pertama, pipa organa terbuka. Nada atas pertama, F1, terus? Panjangnya 40 cm. Panjangnya LPOB 40 cm ya, Tasya ya? Iya, Oke. Pak. Beresonansi dengan pipa organa tertutup. Pipa organa tertutup, ya. Jika pada saat beresonansi jumlah simpul pada kedua pipa sama, Jumlah simpul sama, maka panjang pipa organa tertutup adalah LPOT-nya berapa? Nah, di sini kita gambarkan kalau pipa organa terbuka, nada atas pertama. Nah, nada atas pertama, kemudian pipa organa tertutup, kalau pipa organa terbuka ini selalu perut gelombang. Kalau tertutup, bagian yang tertutup akan sebagai simpul, bagian yang terbuka sebagai perut. Kalau nada atas pertama berarti, nah ini nada atas pertama. Ini nada atas pertama. Simpulnya ada berapa, Tasya, nada atas pertama? Ini. ada 2, Pak. Ada 2. Berarti yang sana nanti kalau simpulnya sama, maka kita harus bikin simpulnya ada 2 juga. Nah, 1, 2. Ini simpul. Ini adalah perutnya. Ini perut. Ini perut. Kata beresonansi berarti frekuensinya sama. Kata beresonansi berarti frekuensinya sama. Kalau ini F1POB, beresonansi frekuensinya sama. Nah, ini yang dinamakan nada atas pertama pipa organa tertutup. Masukkan ke sini. Kalau terbuka, nada atas pertama, berarti ini masukkan N-nya 1. 1 tambah 1 sama dengan 2. Ini adalah 2V per 2L POB. Kemudian F1POT berarti ini 2 kali 1 tambah 1 sama dengan 3. Ini sama dengan 3 kalikan V per 4L POT. Nah, sekarang V-nya kita coret. V-nya kita coret. 2-nya kita coret. Berarti 1/40 sama dengan 3/4 kali LPOT. Ini kita kalikan silang. Namun sebelumnya kita coret dulu 4 dengan 40 ini dapat 10. Maka LPOT sama dengan 3 kali 10 sama dengan 30 cm. 30 cm. Bagaimana, Tasya? Bisa kan ya? Bisa, Tasya? Bisa, Pak. Bisa, oke. Ijaz, gimana Ijaz? Iya, Pak. Oke. Temenmu baru itu si siapa? Si Hanif. Ijaz, tolong bacakan nomor 8. Ijaz, nomor 8. Nomor 8. Ya, nomor 8. Sebuah seruling yang memiliki kolom udara terbuka
pada kedua ujungnya memiliki nada atas kedua dengan frekuensi 1700 Hz. Nada atas keberapa? Kedua. Kedua. Kalau seruling kedua ujungnya terbuka, berarti ini pipa organa terbuka. Sama dengan 1700. Apalagi? Jika kecepatan suara di udara adalah 340 meter per second, 340 meter per sekon, V-nya? maka panjang seruling mendekati. Nah, oke, LPOB-nya berapa? Kalau F kedua berarti di tengah ini ada perut 2, Ijaz ya. Berarti ini gambarnya gini. Perut 1, 2. Ini perut, ini perut, ini simpul, simpul, simpul. Berarti perutnya ada 4, simpulnya ada 3. Nah, kalau kita masukkan di dalam pipa organa terbuka, ingat bahwa F2POB berarti rumus yang nomor 2, FNPOB N+1 kali V per 2L, ini menjadi 3V per 2L. Kita masukkan, Ijaz, 1700 sama dengan 3 kali 340 per 2 kali LPOB. LPOB. Ijaz, kalau 1700 bagi 340 berapa, Ijaz? Apa? 1700 bagi 340. 5. 5. Oke, cakep. Dapat 5. Berarti kalau saya kalikan silang, ini kan 5 kali 2, 10. Ya. LPOB sama dengan ini, langsung saya taruh sini 10, ini 3 meter, berarti sama dengan 30 cm. Ijaz bisa kan ya? Bisa, Pak. Oke. Berikutnya nomor 9, saya minta tolong Raki. Raki, tolong bacakan Raki. Oke, Pak. Yes. Nomor 9. Iya. Pipa organa terbuka yang panjangnya 25 cm. Pipa organa terbuka, panjangnya berapa, Raki? 25 cm. 25 cm. Terus? Menghasilkan frekuensi nada dasar. Frekuensi nada dasar. Sama dengan frekuensi yang dihasilkan oleh dawai yang 450 cm. Ini dawai totali ya. Dawai atau tali. Panjangnya 150 cm. L tali, berarti L tali 150 cm. Sama dengan apa? Menghasilkan? Enggak, Pak. Tadi pipa organ terbukanya itu sama dawainya. Apanya? Nada dasar?
Ya, frekuensi nada dasar sama dengan frekuensi yang dihasilkan oleh dawai yang panjangnya 150 cm. Oh, oke. Dengan ini kalau gitu F0 POB sama dengan Fn tali gitu kan ya? Oke. Terus apa? Pertanyaannya apa? Ada jika cepat rambat bunyi di udara 340 meter per sekon. Terus dan cepat rambat gelombang transversal pada dawai 510 meter per sekon. V dalam udara 340 meter per sekon, cepat dalam tali 510 meter per sekon. Yang ditanyakan nada atas keberapa gitu ya? Iya, Lagi Pak. ya? Oke. Berarti gini nih, prinsipnya kan dikatakan bahwa nada dasar pipa organa terbuka sama dengan nada atas tali atau dawai. Tali atau dawai. Kemudian kita masukkan, kalau F0 POB, F0 POB masukkan ke sini lagi. Berarti N-nya 1, N-nya 0, ini V di dalam pipa itu isinya udara, 2L pipa organa terbuka, sama dengan Fn. Berarti ini N plus 1 kali V, V-nya dalam tali, per 4L. Sorry. Saya kayaknya salah. Nada atas tali. Kalau tali N plus 1 kali V tali per 2L tali. Ini per 2L tali. 2L tali. Ini rumusnya. Di FNPOB, kalau N0 masukkan ini 0. Kalau tali ya tetap Fn, ini N-nya pakai N. Oke, Raki, V di udara berapa Raki? V di udara? Di udara 340, Pak. Oke, 340 per 2. Maaf Raki dan anak-anak sekalian. L-nya nggak usah dirubah, satuan tetap senti. Asal nanti L tali juga pakai senti. Nggak usah dirubah, nggak apa-apa ya. Dari orang ngerubah, kita angkanya kecil banget. Ini 25. Kemudian ini N plus 1 kali 510 dibagi 2 kali L 150. Saya mau tanya Raki, kalau 340 dibagi 170 dapat berapa Raki? 2, Pak. 2. Kalau 510 Dibagi berapa? dibagi 170 sama. Dapat 3 ya? 3, ya, Pak. 3, oke. Sekarang 2-nya ini kita hilangkan sama dia. Nah, terus ini saya coret sama dia, ini dapat 6. Dapat 6. Sekarang kalau 6, ini saya coret lagi sama dia. 3 dengan 6 saya coret, ini dapat 2. 2 kali 2 itu berapa lagi? 4, Pak. 4. Berarti kalau gitu saya tulis 4 sama dengan N plus 1. Berarti N-nya berapa lagi? 3, Pak. 3. Jadi jawabannya nada atas ketiga. Nada atas ketiga. Bisa lagi ya? Bisa. Hanif. Halo Hanif. Ya, Pak. Tolong bacakan nomor 10 Hanif. Oke, Pak. Suatu sistem resonansi
mempunyai frekuensi dasar sebesar 100 Hz. Dasar itu 0 ya, 100 Hz. Terus berapa lagi? Bila diketahui bahwa 300 Hz dan 500 Hz merupakan nilai-nilai frekuensi berikutnya yang menghasilkan resonansi, maka dapat dikatakan bahwa sistem tersebut adalah. Oke. Saya mau tolong Hanif. Itu untuk pipa organa terbuka, untuk pipa organa terbuka itu F0 banding F1 banding F2 banding F3. Kemudian pipa organa tertutup kita tuliskan F0 banding F1 banding F2 banding F3 banding F3. Oke. Hanif, kalau POB ini N-nya saya ganti 0, maka yang tersisa angka berapa nih, Hanif? Halo, Hanif. Ring Pak, kenapa? Sebentar, sekarang udah masuk ya? Oke. Hanif, kalau pipa organa terbuka, lalu saya masukkan 0, ini di pembilang tinggal angka berapa? 1, Pak. 1. Kalau saya masukkan 1? 2. 2. Kalau saya masukkan 2? 3. 3. Oke. Berarti perbandingan frekuensi pada pipa organa terbuka adalah 1 banding 2 banding 3 banding 4. Kalau yang tertutup, coba Hanif, masukkan 0 berapa? 1. Terus berapa? 3. 3. Terus? 5. 5. Terus berapa? 7 ya? Oke. Sekarang angka ini menurut Hanif, angka 100, 300, 500, itu bersesuaian dengan 1357 atau 1234? 1357, Pak. 1357. Jadi jawabnya adalah pipa organa yang tertutup salah satu ujungnya. Ini sama kan ya Hanif ya? Ini sama. Tadi jawabannya adalah pipa organa tertutup. Yang tertutup salah satu ujungnya. Jawaban yang benar nomor berapa itu dari 1, 2, 3, 4, Hanif? Nomor 1, pipa yang terbuka kedua ujungnya. Salah. Kalau terbuka kedua ujungnya harusnya 100, 200, 300, 400 gitu ya, Hanif ya? Oke. Yang kedua, pipa yang tertutup salah satu ujungnya. Berarti benar. Ini yang nomor 2 benar. Nomor 3, tali bergetar yang terikat kedua ujungnya. Kalau tali yang bergetar kedua ujungnya itu ini Hanif. Berarti tetap mirip dengan yang pipa organa terbuka. Jadi tetap 1 banding 2 banding 3 banding 4. Berarti bukan ya Hanif ya? Bukan. Untuk pipa itu untuk tali juga bukan. Berarti yang betul 1 salah, 2 benar, 3 salah, 4 benar. Itu diarahkan tali bergetar yang hanya satu ujungnya terikat. Kalau satu ujungnya terikat itu maksudnya begini Hanif. Ini digetarkan, ini diikat. Jadi seret. Nah, ini menjadi simpul yang di sini adalah perut. Nah, ini mirip dengan pipa organa tertutup. Kalau jawaban 24 apa Hanif? Sudah diajarkan belum? Kenapa? Kalau jawaban yang benar 2 dan 4 apa? Kalau A itu 1, 2, 3 benar. A itu 1, 2, 3 benar. B 1, 3. B 1, 3. Jadi ulangi, A adalah 1, 2, dan 3 benar.
kemudian B 1 dan 3 benar, C 2 dan 4 benar, kemudian yang D 4 saja yang benar, yang C. benar. Oke, yang C ya. Nah, kalau E adalah 1, 2, 3 dan 4 benar. Saya minta tolong Tasya nomor 11, Tasya. Nomor 11, Tasya. Jika sebuah pipa organa terbuka Terbuka, sampai timbul nada atas ketiga, nada atas ketiga berarti maka akan terjadi F ketiga POB. Gambarnya gini, Tasya. Seret, kedua ujungnya terbuka. Ini ujungnya adalah perut. Kalau ketiga berarti di sini nih nanti akan muncul semacam bulatan ada 3. 1, 2, 3. Berarti ini perut, ini perut, ini perut, ini simpul, 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 simpul. F3POB. Jumlah simpulnya berapa? Jumlah perutnya berapa, Tasya? Simpulnya ada berapa, Tasya? simpulnya ada 4, Pak. 4. Perutnya ada berapa? 5. 5. Tolong Tasya cara mengingatnya ya. Untuk pipa organa terbuka, ini nada atas ke berapa, Tasya? 3, Pak. 3. Simpulnya 4. Perutnya 5. Jadi, 3, 4, 5. Kalau nada atas ke 5, berarti jumlah simpulnya ada berapa, Tasya? 6, Pak. 6. Perutnya ada berapa? 7. Ada 7. Paham ya? Oke. Ini. Cuma di situ ini contoh soal SBMPTN yang tidak ada jawabannya. Jawabannya nggak ada itu, Tasya, di situ. Nomor berapa, Tasya, itu yang nomor 11 itu jawabannya yang benar nomor berapa saja itu, Tasya? Berarti nomor 2 sama 3, Pak. 2 sama 3. Nggak ada kan di sini kan? 2, 3 kan nggak ada kan? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Jadi contoh soal yang tidak ada jawabnya. Nomor 13. Saya minta nomor 13. Ijaz. Ini agak panjang nih, agak bulat ini. Ijaz nomor 13. Iya, Pak. Ya. Pada suatu hari ketika cepat rambat bunyi sebesar 345 meter per second, 345 meter per sekon, frekuensi dasar suatu pipa organa yang tertutup salah satu ujungnya adalah 220 Hz.
220 Hz. Terus Jika nada atas kedua pipa organa tertutup ini panjang gelombangnya sama dengan nada atas ketiga suatu pipa organa yang terbuka, gimana coba Ijaz, panjang gelombang jika nada kedua, atas kedua pipa organa tertutup ini panjang gelombangnya sama dengan nada atas ketiga suatu pipa, organa yang terbuka kedua ujungnya. apa pertanyaannya? Maka panjang pipa organa terbuka adalah Panjang pipa organa terbuka berapa? Oke. Kalimatnya cukup bulat ini, Ijaz. Saya mau tanya Ijaz, F0 POT itu rumusnya apa, Ijaz? F0 POT, gimana rumusnya, Ijaz? Halo, Ijaz. Halo, Pak. Iya. F0 POT rumusnya apa, Ijaz? Iya, Pak. Tadi 2N plus, ya. Tapi N-nya ganti 0. N-nya ganti 0. V per 4L. Gitu kan ya? L, P, O, T. Biarin gini aja. Nah, yang kedua, Ijaz pernah dapat rumus lambda sama dengan V bagi frekuensi enggak? Kenapa? Pernah dapat rumus panjang gelombang kecepatan bagi frekuensi? Pernah dapat enggak? Pernah. Pernah. Saya mau tanya, berarti menurut Ijaz, lambda dengan frekuensi ini, lambda dengan frekuensi ini berbanding apa nih? Terbalik. Berbanding terbalik. Oke. Berarti kalau gitu, dari sini Ijaz, dari lambda 2 POT, kita tuliskan sebagai apa? Sebagai V per F2 POT sama dengan V per F3 POB. Boleh nggak, Ijaz? Boleh, Pak. Boleh. Kalau boleh ini saya coret, Ijaz. Ini V-nya kita coret. Berarti ini F2 POT dengan F3 POB ini sama nggak, Ijaz? Sama. Sama, oke. Sekarang kembali lagi. Coba, Ijaz, F2 POT jadi berapa? F2 POT jadi apa yang F2 sama? POT. Jadi 5 per 4L. V kan ya? V per 4L. Tapi L-nya POT. Sama dengan F3 POB. Berapa, Ijaz? F3. 4 V per 2L POB. Gini kan ya? Nah, ya. Sekarang saya coret V-nya, Ijaz. Ini saya coret. 5 per 4 LPOT berapa, Ijaz? LPOT. Dari sini, Ijaz. Saya ambilkan ke sini, Ijaz. Saya taruh di sini. F0 POT 220. V adalah 345. Ini sama dengan 4 LPOT. Berarti LPOT sama dengan 345 dibagi 4 dibagi 220. Betul nggak, Ijaz? Iya, betul. Ya, oke. Sekarang kalau dibagi berapa, Ijaz? Ini dibagi atau masukkan ke sana aja, Ijaz ya. Ini masukkan ke sana, Ijaz. Ini masukkan ke sana.
3 LPOT-nya nggak usah dibagi di situ, langsung di sini aja. 345 per 4 kali 220 sama dengan 4 per 2 LPOB. Ijaz, ini 4-nya dicoret, boleh nggak Ijaz 4-nya coret? Boleh. Boleh. Boleh, seret. Kemudian saya masukkan ke ini 220, saya naikkan ke atas Ijaz. Saya naikkan ke atas, maka 5 kali 220 dibagi 345 sama dengan 2 per, kan ini kalau dibagi dengan 2, ini dapat 2. Sama dengan 2 per LPOB. Maka LPOB sama dengan 2 kali 345 dibagi dengan 5 kali 210. Saya mau tanya, Ijaz, kalau 345 dibagi 5 itu berapa, Ijaz? 69. 69. 69 kali 2 berapa, Ijaz? Sorry. Ini 220 ya, Ijaz? Saya salah. Iya. 220. 220. Berarti ini saya bagi dapat 110. Kalau gini aja, Ijaz. Kalau 69 bagi 110, kalau 69 bagi 100 berapa, Ijaz? 9 bagi 100, 0,69. Kalau dibagi 110 berarti kurang dari 0,69 ya? Iya. Oke. Situ adanya berapa, Ijaz? 6 6 berapa? Yang dekat 69. 63 ya? yang dekat 69. 63, 63, iya. Jawabannya 63 cm. Ini masih meter ini. Ini masih meter. Nomor 14 dan 15. Mari kita sekarang kita lanjut ke nomor 16. Lagi tolong nomor 16. Oke, Pak. Nomor 16. 15 apa 16, Pak? 16. Sebuah mobil ambulans bergerak dengan kelajuan 30 meter per sekon. Sambil memujikan sirine yang menghasilkan frekuensi 900 Hz. Sebuah mobil ambulans bergerak dengan kelajuan 30 meter per sekon. Kecepatannya 30 meter per sekon. Iya.
Terus hasilkan frekuensi 900 Hz. 900 ya. Oke, terus. Lalu perbedaan frekuensi yang terdengar oleh seseorang yang diam di pinggir jalan ketika mobil ambulans mendekati dan menjauhinya jika cepat rambat bunyi di udara saat itu 340 meter per sekon adalah. Oke. Berarti ada dua kejadian lagi. Yang pertama, ketika sumbernya mendekat dengan kecepatan 30 meter per sekon, frekuensi sumber 900. Yang kedua, ketika sumbernya sudah melewati pendengar. Berarti ini PS-nya ke kanan, PS-nya 30 meter per sekon, frekuensinya sama, 900. Diam di pinggir jalan, berarti VP-nya sama dengan 0. Yuk, Raki, saya minta. Kalau ke kanan plus, ke kiri min. Maka kejadian yang pertama berapa, Raki? V per Sama dengan V. Ini VP-nya 0 ya? Ya. Nah, V min VS. min ya. Oke, min VS Dikali kali Fs. Jadi berapa angkanya, Raki? 340. Ini dikurangi berarti 310, Raki ya? Iya. Betul. Kali 900. Oke. Yang kedua, pada saat sumbernya menjauhi pendengar, lagi berapa angkanya? Kenapa, Pak? Tadi nggak jelas suaranya, maaf. Dengan 340 ini per 310 ya? Iya, Pak, 370. Oke, kali 900. Yang ditanyakan adalah selisihnya. Selisihnya. Kalau selisihnya, maka di sini akan muncul FP1 kurangi FP2. Suaranya agak keren ya. Suaranya kecil gitu, Pak. Agak. Pakai aja nggak apa-apa. Pakai. Dari. Sama dengan FP1 kurangi FP2. FP1 itu 134 per 31 kali 100 adalah 34 per 37 kali 100. Ini saya keluarkan angka yang sama, 34 kali 900. Penyebutnya berarti 10 31. Benar kan ya? Ya, Pak. Oke. Sekarang ini lagi. Penyebutnya kita samakan. Berarti penyebutnya kita jadikan 31 kali 30. 31 dengan sekarang kalau penyebutnya dikali-kali, maka pembilangnya kan pembilang ini kurangi mana dari 37 kurangi 31. 6, Pak. Nah, oke. Sekarang saya meminta lagi. Kalau 900 bagi 30 berapa? 900 dibagi 30 ya, Pak? 30, Pak. Estimasi kalau 900 bagi 31 berapa? 2829 kali, Pak. Berapa? Saya kurang tahu. Kalau
30 31. Ini naik 1 berarti kurang 1. 9. Katanya gitu ya. Ya. Ini saya coret 3/29. Terus 36 berapa 36 berapa 37 nanti kan ambil lagi. Berapa ya, Pak? 36 bagi 6. Berarti 6 lebih lagi ya. Iya. Oke. Kalau ini 6 koma, anggap saja ini 30 dibagi 6 berapa? 5, Pak. Dapat 5 ya? Iya, 5, Pak. Tapi 5 ini kurang ya? 5 tapi kurang. Lagi coba 5 kali 3 berapa? 5 kali 3 170. 170. Tapi kurang. Di situ jawaban yang kurang dari 3, yang jawabannya kurang dari 170 berapa? Yang kurang dari 170, Pak. Berapa? Semuanya kurang dari 170, tapi yang mendekati 160, Pak. Oke, berarti yang kurang dari 170, yang mendekati adalah 160. Jadi jawabnya 160. Kalau nanti kalian sudah kelas ya selesai fisika, menghadapi soal-soal fisika ini, kita harus ada estimasinya. Kita harus untuk satu persatu dengan angka yang harus siap ya, makin pendekatan bisa lagi ya. Saya minta nomor 18 karena sudah 18 Ani bacakan. Sebuah 18 ya, Pak. Sebuah sumber bunyi bergerak relatif terhadap pendengar yang diam. Bila cepat rambat bunyi di udara adalah 325 meter per second. Dan kecepatan sumber bunyi 25 meter per second. Maka perbandingan frekuensi yang diterima pendengar itu pada saat berbunyi, mendekati, dan menjauhi adalah kalau mendekati, nanti coba ketentuan tadi yang kita gunakan mirip nomor 16. P1 berarti P4 P. Ini ke kiri minus kan lagi ya? Kiri minus, Pak. PS yang kiri minus ya? Iya, Pak.
kali Fs, anggap saja ini yang menjauhi F2, berarti sama dengan V for V, ke kanan apa? Maaf, tadi ke kanan apa? Positif. Positif, jadi plus Vs kali Fs. Sekarang Vs-nya kita coret. Samping Vs, di samping Fs kita coret, maka V-nya ini kita coret. Sama dengan apa? Kenapa? Ini naik ke atas kan alif ya? Iya, Pak. Berarti sama dengan V plus Vs Per V. dibagi V kurangi Vs. Betul kan? Iya, Pak. Oke. Kalau 325 tambah 25 berapa? 350. 350. Kalau 325 kurang 25? 300. 300. Coba masing-masing dibagi dengan 50. 7/6. 7/6. Betul ya? 7/6. Jadi jawabnya adalah 7/6. Ada yang bisa kan? Bisa, Pak. Bisa. Baiklah anak-anak sekalian, teorinya saya lanjutkan. Intensitas dan taraf intensitas. Sebelum masuk ke intensitas, bahwa bunyi itu memiliki energi. Kalau energi dibagi waktu, ini hasilnya adalah kalau daya dibagi luas, hasilnya adalah intensitas. Intensitas. Kalau intensitas diambil dari banyak, nanti adalah taraf intensitas. Saya ingatkan bahwa bunyi adalah gelombang mekanik. Gelombang adalah getaran yang merapat.
Berarti energi sama dengan energi tarik. Yang nilainya ingat kali api kuadrat. Sampai ini kalian pernah di putaran harmonis bahwa K sama dengan M kali omega kuadrat dan omega sama dengan 2M. Sehingga kalau nilai-nilai K diganti dengan M kali omega kuadrat, maka ini akan didapatkan sama dengan kalikan massa kuadratkan 4pi kuadrat kali M kuadrat kali api kuadrat. Berarti apa? Yang mempengaruhi energi, yang mempengaruhi daya, yang mempengaruhi intensitas adalah frekuensi dan api. Ini nanti kalau bisa tuliskan bahwa daya sama dengan V atau E per T. Daya itu sama dengan energi per waktu. Jadi kita masukkan aja energinya. Kemudian intensitas. Kemudian intensitas. Intensitas adalah daya persatuan luas. Berarti ini intensitas sama dengan daya persatuan luas. Luas yang dijangkau oleh di dalam peraturan karena merambat secara radial, maka luasnya adalah luas permukaan. Luas permukaan. Nah, di sini nih bahwa intensitas berbanding terbalik dengan dalam kuadrat. Intensitas berbanding terbalik dengan dalam kuadrat. Sehingga dituliskan bahwa I1 per I2 sama dengan R per R kuadrat. Jangan lupa terbalik kalau ini 1 2 kemudian taraf intensitas. Taraf intensitas adalah taraf intensitas merupakan hasil logaritma TI sama dengan log intensitas per intensitas ambang permukaan. Intensitas per intensitas ambang permukaan. Intensitas ambang permukaan telinga normal atau manusia normal 10 pangkat min 12 volt per meter. Satuannya apa? Satuannya Bel. Kenapa? Karena orang yang penasaran mengkaji tentang ini adalah gerakan Bel. Kalau satuannya Bel, ini tidak pakai angka 10. Tapi kalau ada angka 10, ada angka 10. Ini menjadi desibel. Desibel. Kalau sebelumnya nggak ada, Bel saja. Bel itu adalah nama daripada Bel, orang yang konsen pendidikan terhadap. Nah, sekarang berarti kalau ada sumber, bagaimana cara mencari taraf intensitasnya dalam dari intensitas? Saya ingatkan anak-anak, kalau misalkan saya punya
blok A B. Kalau saya punya blok A kali B, ini kan blok A tambah blok B. Sebaliknya kalau kita punya blok A per B, itu sama dengan blok A dikurangi blok B. Oke, saya kembali ke kalau sumbernya adalah intensitasnya sama, maka antara intensitas 1 sama dengan blok I1 per kilo, I1 per kilo. Ini boleh ditulis sebagai blok I1 dikurangi 10 blok I0. Kemudian kalau intensitasnya tidak 2, maka TI sama dengan 10 blok I2 per. Boleh juga dituliskan seperti yang awal tadi menjadi 10 blok I2 dikurangi 10 blok I0. Kalau saya kurangkan TI1 dikurangi TI2 kurangi TI2 sama dengan apa? Kalau TI1 kurangi TI2, TI1 kurangi TI2, berarti angka ini akan saling menghilangkan. Ini akan saling menghilangkan. Sama dengan 10 blok I1 sama dengan 10 blok I1 sama dengan 10 blok I1 dikurangi 10 blok I2. Berarti apa? Boleh kita keluarkan sama dengan kalau dikeluarkan ini menjadi apa? Sama dengan 10 blok menjadi I1 per I2. Ini kalau TI2, kalau TI1 kurangi TI2. Sehingga kalau saya balik TI2 kurangi TI1 sama dengan min 10 blok I1 per. Anak-anak yang monitor, ini mau saya balik, saya jadikan I2 per I1, maka ini jadi min dan plus. Kalau ini saya pindah ke kanan, ini akan didapatkan bahwa min T1-nya pindah ke ruas kanan sama dengan T2-nya sama dengan T1 ditambah 10 blok I2 per. Intensitas itu sebanding dengan jumlah sumber. Makin banyak jumlah sumber, maka intensitasnya makin tinggi. Sebaliknya, kalau jumlah sumber makin sedikit, nanti intensitasnya juga makin tinggi. Ini saya katakan sebanding dengan N. Intensitas sebanding dengan N. Sehingga dituliskan bahwa taraf intensitas yang baik sama dengan taraf intensitas yang lemah ditambah 10 blok N2 per N1. Dikatakan N-nya adalah N.
Kemudian kalau saya bandingkan bahwa intensitas 2 per intensitas pertama sama dengan R1 per R2 pangkat 2, maka taraf intensitas yang baik, taraf intensitas yang sama dengan TI1 ditambah 10 blok R1 per R2 pangkat 2. Ingat bahwa blok A pangkat N, blok A pangkat N sama dengan N kali blok A. Berarti apa? Kalau ini saya rubah, taraf intensitas yang baru sama dengan taraf intensitas yang lama. Ditambah 2 turun menjadi 2 blok R1 per R2. Kalau saya balik ini menjadi R2 per R1, R2 per R1 ini jadi minus. Oleh karena itu, taraf intensitas yang baru sama dengan taraf intensitas yang lama dikurangi 20 log R2 per R1. Rumus yang atas ini dikatakan jumlah sumbernya dibuat. Jumlah sumber dibuat. Kemudian yang terakhir, jaraknya yang dibuat. Jarak sumber dibuat. Jarak sumber kalau ini jarak anak-anak, mohon maaf, tapi kalau kalian jarak agak dekat dengan ya. Saya ada kendala di sana, sudah saya harus ambil. Oke, Pak.
Tasya, Iya, Pak. tolong kamu bacakan nomor 25, Tasya. Teori. Nomor 25. Nggak ada 25. Tasya nomor 25 ya. Ya. Berikut ini pernyataan yang benar tentang intensitas bunyi kecuali kecualinya kan ya? Iya, Pak. Yang pertama baca, Mas. Yang pertama itu intensitas gelombang bunyi berbanding terbalik dengan kuadrat jarak dari sumbernya. Nah, kalau tadi itu energinya ke sini, berarti energi itu sebanding dengan frekuensi kuadrat dan kuadrat. Kalau intensitas daya luas, berarti ini kan berbanding lurus, maka ya berbanding lurus dengan kuadrat frekuensi dan amplitudo. Jawaban yang A benar. Yang A benar ya. Yang kedua, yang B. Intensitas gelombang bunyi berbanding lurus dengan kuadrat amplitudonya. Nah, ada kuadrat amplitudo. Nah, terus yang C. Intensitas gelombang bunyi berbanding lurus dengan taraf intensitasnya. Kalau dari sini intensitas dengan taraf intensitas ini berbanding lurus. Makin tinggi taraf intensitas makin besar. Terus Intensitas gelombang bunyi berbanding lurus dengan energinya. nah, kan ini kalau daya ya energi juga gitu. Benar. Berarti yang mana? Yang E apa itu? Iya, Pak. Intensitas gelombang bunyi berbanding terbalik dengan dayanya. Kalau dengan daya ini harusnya berbanding lurus. Di situ berbanding terbalik berarti salah. Jadi yang kecualinya yang E saja ya. Iya, Pak. Saya minta tolong nomor 3 nomor 22. Iya, Pak. Kenapa, Pak? Ya.
Saya tak mengambil dulu ya nomor 22. 20 22 ya, Pak? 22. Sebuah sumber gelombang bunyi dengan daya 50 watt Dayanya 50 watt. Ya, dayanya tadi P sama dengan 50 watt. memancarkan gelombang ke medium di sekelilingnya yang homogen. Tentukan intensitas radiasi gelombang tersebut pada jarak 10 meter dari sumber. Dayanya 10 meter. Yang ditanyakan intensitas. Yes, tolong lihat rumus intensitas ini. Bahwa intensitas sama dengan daya per pi r kuadrat sama dengan 50. 4 pi-nya ini 3,14. Ini 10 kuadrat. 4 kali 3,14 berapa? 4 kali 3,14. 12,5 12,5 per 6, iya. Ambil ini pembulatan 12,5. Kalau 50 bagi 12,5 kan berapa? 4. 4. Oke, cakep. 4. Jadi hasilnya adalah 4. Lalu 10 pangkat 2 sama ikan menjadi 10 pangkat min 2. Hasilnya 4 kali 10 pangkat 2. Masih mau nanya, Pak? Ya, silakan. Tadi tuh yang memancarkan gelombang ke medium di sekelilingnya yang homogeni maksudnya apa, Pak? Maksudnya perambatannya gini. Ini ada sumber lagi. Yang hanya lagi ya. Iya, Pak. Ini merambat ke segala arah. Kalau mungkin berarti arah perambatannya sama. Kecepatan perambatannya sama. Terus mana aja? Tapi kalau ini sumber, ya arahnya bisa ke atas, bisa ke bawah, samping kanan, samping kiri, depan, belakang. Itu karena mungkin, berarti kan sama. Kalau sama, berarti luas yang ditempuh itu adalah luasan permukaan bulan. Paham, right? Oh iya, Pak. Paham. Jadi kan, kalau permukaan bulan itu kan ada titiknya, terus bulannya ini kan secara asal. Sekarang ini. Ngerti, Pak. Makasih, Pak.
Saya minta tolong sekarang yang Raki bacakan nomor 23. Oke, Pak. Ya. Nomor 23. Sebuah lonceng berada 50 cm dari telinga pendengar A Terus dan 1,5 meter dari telinga pendengar B. 1,5 bisa dibuat 5 cm. Terus Perbandingan intensitas bunyi yang didengar oleh pendengar A dan B ketika bel dibunyikan adalah Raki pakai rumus ini lagi ya. Oke, Pak. Bahwa intensitas A per intensitas B. Ini kan berbanding terbalik lagi ya. Ya, Pak, terbalik. RB per RA dikuadratkan sama dengan 150 per 50 dikuadratkan. Kalau 150 bagi 50 berapa? 3, Pak. Ya, 3 kuadrat berapa? 9. Kalau saya tulis 9 per 1, boleh? Boleh, Pak. Boleh. Jadi 9 berarti 1. Over 24 kali Aneh 24. Aneh Ada, masih ada. Masih ada. Tasya. Kepala sukunya Tasya. Kenapa, Pak? Kepala suku kamu baca lagi nomor 24. Oh, gelombang gempa terasa di Malang dengan intensitas 6 kali 10 pangkat 5 W per M kuadrat. Ini ada kota Malang. Berapa intensitas di Malang? 6 kali 10 pangkat 5. 6 kali 10 pangkat 5 volt per meter persegi. Terus Sumber gempa berada pada jarak R km di sebelah selatan Malang. ini sumber gempa. Sumber gempa. R. Ya, terus. Jika intensitas gelombang gempa yang terukur di Kediri adalah 5,40 kali 10 pangkat 5 W per Ini meter. ada di mana? Ini berapa kilometer dari Malang? 100 km di sebelah barat Malang. Kalau sama timur, ini barat ya. Intensitas di 5,4 kali 10 pangkat 5 volt per meter. Terus, besar R sama dengan titik-titik kilometer. Oke.
Anggaplah gelombang gempa tidak mengalami redaman. Kalau di sumber ini saya tuliskan ini berapa? Ini kan merupakan segregasi musim. Kalau segregasi musim berarti sisi miringnya adalah kuadrat dari tiap-tiap untuk tegaknya. Jadi sama dengan 100 kuadrat ditambah dengan R. Kalau kita tuliskan berapa RK, RK kuadrat adalah 100 kuadrat ditambah. Lantas tadi perbandingan intensitas dengan jarak kuadrat berbanding. Oh, kalau itu intensitas di Kediri banding intensitas di Malang sama dengan jaraknya ke Malang dari seperti ini dibagi jaraknya ke Kediri, tapi ini pakai kuadrat. Intensitas di Kediri sama dengan 5,4 kali 10 pangkat 5. Intensitas di Malang adalah 6 kali 10 pangkat 5. Jarak Malang ke Kediri adalah R dan jarak Kediri kuadrat ke ini sama dengan 100 kuadrat ditambah. Asya, ini kalau dicoret 10 pangkat 5-nya boleh ya? Iya, Pak. Oke. Kemudian ini saya bagi 0,6 dapat 10, ini dapat 9. Kita kalikan 9, maka akan didapatkan bahwasanya 10 R kuadrat sama dengan 9 kalikan 100 kuadrat ditambah 9 kali R kuadrat. Asya, kalau 10 R kuadrat kurangi 9 R kuadrat berapa? R kuadrat, Pak. Oke, R kuadrat. Sama dengan 9 kali 100 kuadrat. R-nya berapa? Akar 9 berapa, Mas? 3, Pak. Ya, akar 100 pangkat 2? 100. 100. Oke, 3 kali 100 berapa? 3.
Selanjutnya nomor 26 jas. Halo jas. Halo Pak. 26 ya Pak? Bentar, 26. Taraf intensitas bunyi sebuah mesin rata-rata 50 dB. Apabila 100 mesin dihidupkan bersama, maka taraf intensitasnya adalah Just kalau lihat rumus taraf intensitas kanan atas untuk akan kita masukkan bahwa taraf intensitas kedua sama dengan taraf intensitas yang pertama tambah 10 log N2 log N1 sama dengan 50 tambah 10 log 100 dibagi 1. Just log 10 berapa itu? berapa? Log 10 berapa? Kalau 10 itu mulai ada berapa? Halo? 10 maunya ada berapa? 1. Log 10 1. Log 100 maunya ada berapa? 2. Log 1000 nolnya berapa? 3. Jadi menentukan nilai log dari yang nolnya dari Oke. Sekarang kalau ini berarti log 100 berapa? 2. 2 kali 10. 20. Tambah 50. 70. Oke, Pak. Ya. Nomor 27, pada jarak 3 meter dari sumber ledakan, terdengar bunyi dengan taraf intensitas 50 dB. 50 ya? Ya, Pak. 50 dB, terus Pada jarak 30 meter dari sumber ledakan bunyi itu terdengar dengan taraf intensitas ... dB. lihat lagi yang bawah sendiri. 2 sama dengan apa? 2. Kenapa, Pak? Ujung bawah kanan di monitor kamu itu ada mesti 2 sama dengan apa? TI dikurangin Kurangi 20 log R2 R1. Sama dengan 50 P 20 log R2-nya itu 30 R1-nya 3. Lagi kalau 30 dibagi 3 berapa? 10. Log 10 berapa? Kenapa, Pak? Log 10 berapa? Log 10 1. Jadi ini 20 kali 1 20. Untuk mengurangi sama dengan 30. Anim sudah muncul. Anim. Anim. Supaya mahir. Tasya nomor 28. Ya Pak, bentar.
28 ya, Pak? Ya, baca. Bila taraf intensitas percakapan adalah 60 dB, Taraf intensitasnya berapa? intensitas percakapan adalah 60 dB. 60 dB. Terus, Dan bunyi halilintar 100 dB. sampai 100 dB. Terus, apa gunanya? Maka besar kelipatan intensitas suara halilintar terhadap suara percakapan adalah N kali, dengan N adalah Yang ditanyakan kelipatannya berapa kali? ya, Pakai rumus yang jumlah sumber, maka taraf intensitas yang baru sama dengan taraf intensitas yang lama ditambah log. Ini dua yang saya. Berarti ini apa? 100 sama dengan 60 ditambah 10 log. Seratus dikurangi 60 sama dengan 10 log n. Berarti apa? 40 sama dengan 10 log n. Sekarang nolnya kita coret. Kalau log 10 1, log 100 2, log 1000 3, berarti log berapa yang nilainya 4? log 10.000, Pak. Sama dengan 10.000. Nomor 29, Jas. Iya, Pak. Nomor 9, Pak. Ya. Taraf intensitas bunyi sebuah mesin adalah 60 dB. Sebuah mesin 60 dB. Terus Dengan acuan intensitas ambangan pendengaran 10 pangkat min 12 W per M pangkat 2. pakai 2. Oke, terus Terus, jika taraf di dalam ruang pabrik yang menggunakan sejumlah mesin itu adalah 80 dB, 80 ya. ya, maka jumlah mesin yang digunakan adalah Oke. Jas, silakan rumus nomor 26 dan 28. Berarti taraf intensitas yang baru sama dengan yang lama ditambah 10 log N2 volts. Ini 80 sama dengan 60 plus 10 log N2 volts. 80 kurangi 60 sama dengan 10 log. Nanti N3 per N1 boleh ditulis N2. Ini 20 sama dengan 10 log N2. Kemudian ini nolnya kita coret. Kalau log 10 1, log 2, log 100 2, log 1000 3, log 10.000 4. Berarti ini N2-nya berapa?
Coba. Ini kan 2 sama dengan log X 2, berarti kan banyak berapa? 100. Oke. Masih. Nomor 30 ini soal UTBK terakhir. Soal tes masuk perguruan tinggi negeri yang terakhir. Itu nomor 30. Silakan terangkan, bacakan nomor 30. Oke, Pak. Nomor 30. Nomor 30, sebuah speaker bergetar dengan frekuensi 1000 Hz Frekuensi 1000 Hz. dan intensitasnya 0,6 W per M kuadrat. Berapa tadi intensitasnya? 0,6, Mbak. 0,6 volt per meter persegi ya. Ya, Pak. Oke, terus. Beda taraf intensitas di titik A dan B masing-masing berjarak 1 meter dan 10 meter dari speaker tersebut adalah 1 meter dan 10 meter ya. ya, Pak. Beda taraf intensitasnya. Kalau sumbernya, kalau jalan sumbernya itu, ini kan dituliskan bahwa T sama dengan T1. Dikurangi 20 log R2 log R1. Sekarang mau saya ubah ini menjadi T1 kurangi T2 kurangi T2 sama dengan 20 log R2 per R1. Ini yang disebut sebagai beda taraf intensitas. Sama dengan 20 log R2-nya 10, R1-nya 1. Lagi semuanya log 10 per 1 berapa? 1, Pak. Beloknya 1 kali 20. 20. Oke. Jadi selisih taraf intensitasnya sama dengan 20. Coba teman-teman, dan terakhir saya mau tanya, ini tempatnya ya frekuensi lagi. Enggak, Pak. Ya, intensitas. Enggak. Nah, yang dipakai ini Ya, Pak. maka itulah di UTBK ini kan soalnya sebenarnya kalau kita sudah biasa mengerjakan itu akan lancar. Tapi kalau tidak bisa ditebak sana kemari, kenapa? Yang diketahui itu semuanya. Oleh karena itu kebiasaan yang selama ini saya lakukan. Anak-anak SMA 8 dari buku itu masih soal yang sekolahnya banyak. Siapa? Kalian terbiasa mengerjakan soal. Meskipun ada jebakan-jebakan. Oleh karena itu, saya yakin bahwa tahun depan, tahun 2022, kalian di SMA. Karena UTBK kayaknya bukan lulus, tapi sudah terbiasa dan akhirnya kalian sama-sama bersaing, sama-sama berlomba untuk meraih skor tertinggi. Dan yang dapat saya sampaikan hari ini, kalau ada hal-hal yang perlu diperbaiki,
nanti disampaikan. Anak-anak disampaikan gambarnya sama tulisan yang saya buat itu bisa dibaca kan? Bisa. Bisa, Pak. Bisa. Akhirnya pertemuan kita hari ini akhirnya dan mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, keselamatan, kecerdasan dan kecerdikan dalam soal khususnya soal selamat sore, dan sampai ketemu di pertemuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih banyak ya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Makasih, Pak. Ulang lagi ya. Ulang lagi ya. Makasih, Pak. Udah lanjut. Sudah doang.